Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang hamba Allah Monsinyur Gabriel Johannes Wilhelminus Manek SVD. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Gabriel Manek dilahirkan sebagai anak laki-laki bungsu dari pasangan Yohanes Lecky dan Lioe Kioe Moi yang berdarah campuran Tionghoa. Pada keesokan hari setelah kelahirannya, ia dipermandikan dengan nama Gabriel Johannes Wilhelminus Manek. Pada waktu ini, ayahnya berada di Tiongkok, sementara tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Ia kemudian diadopsi oleh Maria Belak, istri Don Caetanus da Costa, Raja Kerajaan Tasiveto yang berbasis di bagian utara Belu. Ia masuk novisiat SVD pada tanggal 16 Oktober tahun 1932 dan sejak 17 Januari tahun 1937 ia berkuliah di Seminari Tinggi Ledalero dan lulus sebagai angkatan pertama setelah mengucapkan kaul pertamanya. Ia ditabiskan sebagai imam pada tanggal 28 Januari tahun 1941 oleh Monsinyur Henricus Leven di Gereja Nita Maumere. Ia menjadi imam pribumi pertama di Nusa Tenggara Timur bersama dengan RP Carolus Kalebale SVD. Sebagai imam muda, ia bekerja sebagai pastor pembantu di paroki Nita. Pada masa penjajahan Jepang, ia bekerja sebagai imam di seluruh daerah Flores Timur, Pulau Alor dan Pantar karena kebanyakan imam di interner. Ia kemudian bertugas di Lahurus dan terlibat dalam dunia politik atas izin gereja. Saat itu, Manek bertugas sebagai anggota pemerintah Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Keva Mananu. Ia bertugas di Timor pada periode 1946 hingga 1951. Kunci yang menjadi pokok perhatiannya adalah menyapa setiap umat secara personal, mengenal mereka, memperhatikan persoalan yang sedang dihadapi, dan mencari upaya untuk meningkatkan kualitas iman umat. Sebagai pastor pribumi pertama di Nusa Tenggara itu, Manek dikenal dermawan dan penuh perhatian kepada kaum Papa. Ia kerap menggunakan sampan kecil untuk menyeberang ke pulau-pulau di luar Larantuka guna menyapa umatnya. Dari Flores, ia kembali ke Timor dengan tugas khusus membuka dan memimpin seminari menengah Santa Maria Immaculata Laian pada tahun 1950 bersama dengan pastor Heinrich Jansen SVD. Ia diberikan tugas sebagai direktur seminari, sementara Jansen menjadi prefek seminari. Ia sempat menjabat sebagai anggota Parlemen Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 8 Maret tahun 1951, bersamaan dengan pendirian Vikariat Apostolik Larantuka, ia ditunjuk sebagai Vikaris Apostolik Larantuka dengan gelar Uskup Tituler Alinda. Kemudian bersamaan dengan dipromulgasikannya Konstitusi Apostolik Quod Christus Adorandus tentang berdirinya hierarki gereja Katolik di Indonesia secara mandiri oleh Paus Yohanes ke-23, ia bertukar posisi dengan Monsinyur Antonius Hubertus Jansen, di mana ia menjadi Uskup Agung Ende, sementara Monsinyur Jansen menjadi Uskup Larantuka. Manek menghadiri 3 sesi pertama Konsili Vatikan II. Ia kemudian mengundurkan diri sebagai Uskup Agung Ende pada tanggal 19 Desember tahun 1968 dan mendapat gelar Uskup Agung Tituler Bava Galliana. Monsinyur Gabriel Manek meninggal dunia pada tanggal 30 November tahun 1989 di Rumah Sakit St. John, Lakewood, Denver, Amerika Serikat. Jenazahnya dimakamkan di Tekni, Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember tahun 1989. Upaya pengambilan jenazah almarhum Monsinyur Manek telah dilakukan sejak 2005 dengan melakukan pendekatan kepada berbagai pihak terkait. Makamnya kemudian digali kembali sejak 10 April tahun 2007. Penggalian sempat dihentikan hingga akhirnya peti diangkat dan dibuka kembali pada tanggal 14 April tahun 2007. Jenazah dan juga peti matinya masih utuh meski sudah dikubur selama 17 tahun walaupun tubuhnya tidak diawetkan. Jenazah Uskup Gabriel Manek dimakamkan kembali di Biara PRR. Hingga kini jenazahnya disemayamkan dalam kapela induk di Biara Pusat Tarekat PRR di Larantuka.
Kapel ini diberkati oleh Uskup Atambua, Dominikus Saku pada tanggal 15 Agustus tahun 2012.